warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak selalu sehat ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang reaksi pembatas. Seperti biasa, kalian lihat PowerPoint-nya. Seperti biasa, Ibu perlihatkan indikator pencapaian kompetensinya atau tujuan pembelajarannya. Jadi sama tadi, kalian di sini harus menghubungkan hukum-hukum dasar konsep mol dalam reaksi pembatas intinya ya. Jadi menghitung berapa massa, volume, dan jumlah partikel dalam reaksi pembatas. Apa sih bedanya reaksi pembatas dengan perhitungan kimia? Nah, kalau dalam perhitungan kimia yang sebelumnya sudah kalian pelajari, itu data yang diketahui reaksi hanya satu. Hanya salah satu dari reaksinya saja. Sedangkan reaksi pembatas, itu kedua reaksinya diketahui datanya, baik massa, volume, atau jumlah molekul. Ya, tergantung dari kondisi soalnya nanti. Nah, kemudian reaksi yang berlangsung itu secara stoikiometris itu habis bereaksi umumnya. Ya. Jadi dalam perhitungan kimia, maka reaksi semuanya habis bereaksi. Baik reaksi maupun hasil reaksi semuanya habis bereaksi. Ya. Reaksinya umumnya habis bereaksi, jadi yang terbentuk adalah hasil reaksi. Maaf. Sedangkan pada reaksi pembatas, secara stoikiometrisnya itu adalah ada reaksi yang habis bereaksi dan ada reaksi yang bersiksa. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menghitung kedua reaksinya, ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah tulis persamaan reaksi yang setara tentunya ya. Karena biasanya dalam soal diketahui reaksinya belum setara. Jadi tugas kalian adalah seperti biasa menyetarakan persamaan reaksinya. Dan menghitung jumlah atom di kiri dan di kanan harus sama. Kemudian langkah kedua adalah mengubah data yang diketahui menjadi mol atau nyatakan jumlah mol zat yang diketahuinya. Jadi kalau yang diketahui massa ubah ke mol, kalau yang diketahuinya volume juga diubah ke mol. Kalau yang diketahui jumlah molekul juga kalian ubah ke mol. Dan langkah selanjutnya adalah bagilah jumlah mol masing-masing reaksi dengan koefisiennya untuk mengetahui siapa reaksi pembatasnya. Jadi di sini nanti kalau kalian mendapatkan hasil pembagian mol dibagi koefisien yang terkecil itu adalah sebagai reaksi pembatasnya. Tapi tidak selalu seperti ini ya, karena di dalam soal itu mungkin saja koefisiennya sama atau juga bisa juga berbeda. Nah, nanti ada aturannya. Aturannya akan diperjelas lagi dalam contoh soal berikutnya ya. Baik. Seperti kita lihat di sini dalam soalnya diketahui 28 gram logam besi. Kemudian juga 48 gram gas oksigen. Kemudian ini terjadi reaksi menghasilkan Fe2O3. Nah, yang ditanya di sini adalah siapa reaksi pembatasnya, siapa reaksi yang bersisanya, dan berapa massa reaksi yang bersisanya. Di samping itu juga bisa ditanya berapa massa zat yang dihasilkannya. Ya, baik di sini yang diketahuinya dalam soal adalah massa dari Fe 28 gram, kemudian massa oksigen 48 gram. Berikut data AR dan MR-nya. Baik, untuk menjawabnya, kita cari masing-masing molnya. Kedua reaksi di sini, yaitu kita cari mol Fe dengan menggunakan rumus massa dibagi AR-nya. Kenapa dibagi AR? Karena di sini atom. Ya, massanya di sini dalam gram, yaitu dibagi AR 28 gram untuk Fe dan 56 untuk AR-nya Fe. Maka kita dapatkan 0,5 mol untuk Fe. Selanjutnya kita menghitung berapa mol O2-nya. Dari massa O2-nya 48 gram dibagi dengan MR-nya 32, maka kita dapatkan 1,5 mol. Dan inilah 0,5 mol untuk Fe dan 1,5 mol untuk O2. Jadi di sini ada data mol yang diketahuinya ada 2. Jadi kalian harus menentukan siapa dari kedua mol yang diketahui ini sebagai mol yang nanti digunakan dalam rumus mol yang ditanya dihubungkan dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol mol yang diketahui ya. Baik, sebelumnya kita tuliskan dulu persamaan reaksinya.
Reaksinya harus kondisi setara ya. Di sini reaksinya belum setara karena kita lihat saja di sini jumlah atom Fe di kiri 1 sedangkan di kanan 2. Nah, untuk menyetarakannya seperti biasa di sini karena di sini ada indeks ganjil, maka indeks ganjilnya kita buat genap dengan cara dikalikan 2. Dikalikan 2 maka 2-nya disimpan sebagai koefisien di sini. Nah, kita hitung sekarang jumlah atom Fe-nya menjadi berubah. Jadi sekarang Fe-nya adalah 2 kali 2 menjadi 4. Lalu kita lihat ke kiri jumlah atom Fe di sini ada 1, maka supaya menjadi 4 dikalikan 4 dan simpan 4-nya sebagai angka koefisien. Selanjutnya balik lagi ke kanan. Fe tadi sudah sama, sekarang O-nya. O di sebelah kanan juga sudah berubah jumlahnya karena ada penambahan angka koefisien di depannya. Sekarang jumlah O-nya adalah 2 dikali 3 menjadi 6 atomnya. Sedangkan di kiri O-nya adalah 2. Maka supaya menjadi 6, maka O di sini dikalikan 3 dan 3-nya disimpan sebagai angka koefisien. Nah, ini sekarang reaksinya berarti sudah setara dengan koefisiennya Fe untuk 4 untuk Fe, 3 untuk O2 dan 2 untuk Fe2O3. Baik, untuk langkah selanjutnya, nah di sini kita lihat kalau koefisien reaksinya sama, ya, maka sebagai reaksi pembatas adalah mencari mol yang terkecil. Kita lihat lagi slide sebelumnya ya. Oke, karena di sini kalau koefisiennya sama, ini misalnya Fe tidak ada koefisiennya, di sini O2 juga tidak ada koefisiennya, berarti dianggap 1, 1. Atau juga bisa saja di sini 4 dan 4, maka itu berarti koefisiennya sama, maka di sini mol yang terkecil sebagai reaksi pembatasnya. Tapi karena di sini koefisiennya tidak sama, maka untuk menentukan siapa reaksi pembatasnya adalah bagi mol dengan koefisiennya. Ya. Sekarang kita tuliskan lagi reaksinya tadi dengan koefisiennya ya. Kita cari mol Fe dibagi koefisiennya. Mol Fe-nya tadi adalah 0,5. Koefisiennya di sini adalah 4. Kalau 0,5 dibagi 4, maka kita dapatkan 0,125. Sekarang mol O2-nya dibagi dengan koefisien O2-nya. Mol O2-nya tadi di slide sebelumnya adalah 1,5. Kemudian koefisien di sini ada 3, maka 1,5 dibagi 3 kita dapatkan 0,5. Di sini Fe 0,125 setelah dibagi koefisiennya, sedangkan O2 0,5 mol. Maka yang kalau kita bandingkan, Fe molnya lebih kecil daripada O2, maka berarti Fe sebagai reaksi pembatas dan O sebagai reaksi yang bersisa. Berarti sekarang kalian harus mencari berapa sisa O2-nya. Namun, sebelum mencari O2 yang bersisa, cari dulu O2 yang bereaksinya. Ya. Nah, karena Fe sebagai reaksi pembatas, maka di sini yang mol yang diketahuinya adalah yang tadi 0,5 mol. Bukan mol dibagi koefisien. Ya. Jadi mol yang mula-mula tadi berdasarkan data dari soal yang diketahui masanya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah cari mol bereaksi yang bersisa atau mol yang bereaksinya, jumlah mol yang bereaksinya. Jadi, sebelum mencari berapa yang bersisanya, cari dulu yang bereaksinya. Berarti kalian harus cari berapa mol O2 yang bereaksi. Kalian menggunakan rumus tadi hubungkan dengan koefisien. Mol O2 yang bereaksi dihubungkan dengan koefisiennya. Koefisien O2 dibagi koefisien Fe dikali mol Fe. Koefisien O2 ada di reaksi yaitu 3. Kita masukkan 3, lalu koefisien Fe-nya ini ada 4. Lalu mol Fe-nya ini adalah mol yang diketahui yang di awal tadi. Bukan mol dibagi koefisien, ingat-ingat ya. Jadi mol data yang diketahui dari 28 gram Fe tadi. Maka kita dapatkan 3/4 kali 0,5 itu adalah 0,375 mol O2 yang bereaksi. Nah, berapa masanya yang bereaksi itu? Maka mol kali mR-nya. Mol O2-nya tadi 0,375 dikali mR-nya 32, maka kita dapatkan 12 gram massa O2 yang bereaksi. 12 gram, tadi mula-mulanya 48 gram, maka kita dapat
Menghitung massa O2 yang bersisa adalah massa mula-mula atau massa O2 awal dikurangi massa yang bereaksi. Massa O2 awalnya itu ada 48 gram dari soalnya. Kemudian massa yang bereaksinya ini adalah hasil perhitungan tadi. Maka kita dapatkan sisa O2 itu adalah 36 gram. Nah, selesai di sini. Jadi massa O2 yang bersisa ada 36 gram. Oke. Untuk selanjutnya adalah mencari massa Fe2O3 atau massa hasil reaksinya. Nah, untuk mencari massa, karena hubungannya dengan mol, maka kalian harus mencari molnya dulu. Molnya menggunakan rumus hubungannya dengan koefisien tadi. Jadi koefisien Fe23 yang ditanya dibagi koefisien Fe yang diketahui dikali mol Fe yang diketahuinya. Mol Fe2O3-nya di sini, koefisien Fe2-nya di sini lihat di persamaan reaksi 2. Kemudian koefisien Fe-nya dalam persamaan reaksi 4, berarti 2 dibagi 4 dikali mol Fe yang diketahuinya tadi itu 0,5, maka kita dapatkan 0,25 mol dari Fe2O3. Nah, kalau sudah dapat mol Fe2O3-nya, maka menggunakan menghitung massa adalah mol dikali mR-nya. Sudah adakah mR-nya? Sudah ada dalam soal yaitu 100 ya. 160. Jadi 0,25 dikali 160 maka kita dapatkan 40 gram. Jadi massa Fe2O3 sama dengan 40 gram. Demikian anak-anak cara menghitung massa hasil reaksi atau massa reaksi yang bersisa dalam reaksi pembatas. Semoga kalian paham dan untuk lebih memahaminya silakan kalian berlatih soal-soal di UKBM. Baik anak-anak, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.